Yang pertama ada zaman Arkeozoikum atau zaman tua. Zaman Arkeozoikum ialah zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun dalam sejarah perkembangan bumi. Di zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan dan bumi masih banyak gunung tinggi, jurang terjal, dan lain sebagainya. Di zaman ini juga bumi masih panas sekali. Barulah ketika zaman ini berakhir, mulai tumbuh kehidupan. Yang kedua ada zaman Paleozoikum atau zaman hidup tua. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada zaman ini bumi mulai ada kehidupan. Kehidupan ini ditandai munculnya jenis binatang kecil yang tidak bertulang belakang. Lalu setelah itu muncul berbagai jenis ikan, jenis amfibi dan reptil. Zaman ini disebut juga zaman primer. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum atau zaman hidup pertengahan. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Zaman ini disebut juga zaman sekunder. Di zaman ini perkembangan berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil begitu pesat. Bekas-bekas peninggalan hewan purba berupa fosil ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Lalu di zaman ini mulai muncul berbagai jenis burung, binatang, dan binatang menyusui. Yang keempat, zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung sejak 60 juta tahun lalu hingga saat ini. Zaman ini ada yang namanya zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier berkembang jenis binatang menyusui seperti kera, sedangkan perkembangan reptil mulai berkurang. Sedangkan zaman kuarter adalah zaman di mana mulai ada kehidupan manusia. Zaman kuarter dimulai sejak kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis manusia purba. Yang pertama yaitu Meganthropus. Meganthropus merupakan jenis manusia purba tertua pada tahun 1936 sampai 1941. Peneliti dari GHR von Koenigswald melakukan penelitian di sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo. Dalam bidang ini, von Koenigswald melakukan penelitian pada tahun 1936 di wilayah Perni, Mojokerto, tahun 1939 di wilayah Trini, Ngawi, dan tahun 1941 di wilayah Sangiran, Sragen. Hasil penemuan fosil tersebut adalah rahang bawah dan atas. Fosil ini memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Berdasarkan umur lapisan tanah, fosil Meganthropus paleojavanicus diperkirakan berumur antara 1 hingga 2 juta tahun. Meganthropus konon mencari nafkah dengan mengumpulkan makanan. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus antara lain yang pertama yaitu berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala. Yang kedua yaitu tidak berdagu. Yang ketiga yaitu bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Yang keempat, otot kunyah, rahang besar dan kuat serta gigi yang kuat. Manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus. Pada tahun 1936, Joko Handoyo bekerja di bawah arahan arkeolog Duvjes menemukan fosil tengkorak seorang anak di Kepuh Klagen sebelah utara Parni. Fosil ini tersebut ditemukan di strata Pucangan dan diberi nama Pithecanthropus mojokertensis. Manusia purba ini tergolong Pithecanthropus tertua. Pithecanthropus merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus hidup di kelompok dan untuk mencari makanan. Mereka mencarinya dengan cara berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya ciri-ciri Pithecanthropus, di antaranya yang pertama yaitu badan tegap tapi tidak setegap Meganthropus. Yang kedua mempunyai tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Yang ketiga yaitu tulang rahang dan geraham pusta bagian kening menonjol. Yang keempat yaitu hidung lebar dan tidak berdagu. Yang kelima, volume otak belum sempurna seperti jenis homo yaitu hanya sekitar 750 sampai 1300 cc. Yang keenam, tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Jenis Pithecanthropus ini dibedakan menjadi dua, yaitu Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera dari Mojokerto, dan Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegap. Masuk jenis ketiga yaitu fosil homo. Fosil homo paling awal merupakan yang termuda dibanding fosil manusia pada lainnya.
Tipe ini dikenal juga dengan sebutan Homo erectus atau orang lurus, atau Homo sapiens atau orang pintar. Ini melalui metode stratigrafi, masyarakat mengetahui bahwa fosil tersebut termasuk kelas Notopuro. Berdasarkan umur lapisan tanahnya, usia fosil Homo ini diperkirakan berkisar antara 25.000 hingga 45.000 tahun. Ciri-ciri Homo sebagai berikut. Yang pertama, tinggi tubuh sekitar 130 sampai 210 cm. Yang kedua, otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Yang ketiga yaitu otot kunyah, gigi, dan rahang sudah menyusut. Yang keempat yaitu tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Jenis-jenis Homo diantaranya yang pertama yaitu Homo solensis atau manusia dari Sulu. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan von Koenigsmark dan Weidenreich pada tahun 193 sampai 1934 di Lembah Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dari volume otaknya, bukan lagi manusia kera atau Pithecanthropus. Yang kedua yaitu Homo wajachensis atau manusia dari wajak. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1886 di daerah Wajak dekat Tulungagung. Manusia jenis ini sudah mampu membuat alat-alat dan batu maupun tulang. Mereka juga telah mengenal cara memasak makanan. Selanjutnya jenis-jenis manusia purba yang di dunia. Yang pertama ada Ardipithecus ramidus. Fosil manusia ini ditemukan oleh Johannes Haile Selassie pada tahun 1994 di Ethiopia, Afrika bagian timur. Bagian tubuh yang ditemukan berupa tengkorak, gigi, tulang pinggul, tangan, dan kaki berjumlah 35 bagian. Selanjutnya, Ardipithecus ramidus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, tinggi sekitar 120 cm. Yang kedua, berat rata-rata 50 kg. Yang ketiga, kapasitas otak kecil antara 300 dan 350 cc. Yang keempat, gigi seri dan taring besar. Yang kelima, otot kaki besar tapi berjalan lebih tegap. Selanjutnya, Australopithecus robustus. Fosil ini ditemukan oleh C.T. Robinson dan Robert Broom di Afrika Selatan. Jenis manusia purba ini memiliki badan tegap dan hidup di antara 1,5 juta tahun yang lalu. Tubuhnya mirip Australopithecus africanus. Ciri-ciri Australopithecus robustus: yang pertama, gigi dan rahang lebih kuat. Yang kedua, berjalan dengan dua kaki dan tegak seperti manusia. Yang ketiga, badan lebih besar dan kekar. Yang keempat, wajahnya datar, tidak memiliki kening. Yang kelima, volume otak sekitar 525 cc. Yang keenam, umur sekitar 2,0 sampai 1,0 juta tahun. Yang selanjutnya, Australopithecus afarensis. Fosil ini ditemukan di wilayah Afrika Timur. Penemuan fosil yang terkenal berjenis kelamin perempuan yang ditemukan oleh Donald Carl Johansson pada tahun 1974 di sekitar Pulau Hadar, Ethiopia. Fosil ini diperkirakan hidup sekitar 3,9 dan 3,3 juta tahun yang lalu. Fosil ini terkenal dengan sebutan Lucy. Ciri-ciri Australopithecus afarensis yaitu: pertama, tubuhnya ramping; kedua, tangan relatif panjang; yang ketiga, tinggi badan laki-laki sekitar 150 cm dan perempuan sekitar 105 cm. Yang selanjutnya, gigi taring besar dan lapisan email gigi yang tebal. Demikian penjelasan dari kelompok kami, mudah dimengerti, semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa ya? Konektual. Selanjutnya masuk ke materi jenis-jenis manusia. Naudzubillah. Ardipithecus ramidus. Ramidus. Fosil ini sering disebut Ardi. Dadah guys.